Slamet, seorang kuli bangunan muda yang hidup dengan penuh semangat dan kerja keras, jatuh cinta pada seorang gadis desa bernama Rini. Namun, cintanya diuji oleh penolakan tajam dari Ibu Rini yang merasa Slamet tak pantas karena latar belakangnya sebagai kuli. Di tengah hinaan masyarakat dan tekanan batin, Slamet tetap teguh untuk meraih keberhasilan. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke desa bukan sebagai Slamet yang dulu, tetapi sebagai kepala desa yang sukses, membawa haru dan kejutan bagi semua, terutama wanita yang pernah merendahkannya. Matahari siang menyengat, tapi Slamet tetap semangat mengaduk semen di halaman rumah Pak Lurah. Peluh membasahi kaos oblongnya yang sudah pudar warnanya. Tangannya kapalan, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya tak pernah luntur. Bagi Slamet, kerja itu ibadah, dan jadi kuli bukan hal yang memalukan. "Met, istirahat dulu, toh," teriak Paidi, teman sesama kuli yang sedang duduk di bawah pohon mangga sambil menyulut rokok. "Nanti, Di, aku mau nyelesain ini dulu." "Nanggung," jawab Slamet sambil terus mengaduk adonan semen. Setelah pekerjaan selesai, Slamet mengambil handuk kecil di tas bututnya, menyeka wajahnya, lalu menatap jam tangan yang talinya hampir putus. "Waktunya ke warung Bu Suminah," gumamnya, pelan, tapi cukup membuat Paidi tertawa. "Kepengen lihat Rini, ya?" Goda Paidi. Slamet cuma nyengir malu. Sejak 2 bulan terakhir, ia rajin mampir ke warung Bu Suminah. Bukan cuman karena teh manisnya yang enak, tapi karena ada Rini, gadis berkulit cerah dengan mata ramah dan senyum lembut yang bisa meluruhkan letih seharian kerja. Warung Bu Suminah selalu ramai. Letaknya strategis, di pinggir jalan utama desa. Saat Slamet datang, Rini sedang menyapu. Rambutnya dikuncir sederhana, tapi bagi Slamet, itu lebih indah dari artis sinetron manapun. Mas Slamet, panas ya kerjanya?" sapa Rini sambil menuang teh ke gelas. Slamet mengangguk gugup. "Iya mbak, tapi kalau disambut senyum begini, rasanya adem," jawabnya, berani tapi gemetar. Rini tertawa kecil. Mas Slamet bisa aja." Bu Suminah muncul dari dalam warung, matanya langsung mengawasi. Tatapannya tajam ke arah Slamet. "Rin, bantu ibu ambilin beras di belakang," perintahnya, tanpa menoleh ke Slamet. Slamet merasa tak enak. Ia buru-buru menghabiskan tehnya, membayar, lalu pamit. Tapi sebelum pergi, Rini sempat membisikkan, "Makasih udah mampir, Mas. Hati-hati ya." Langkah Slamet ringan, meski tanah masih berdebu. Dia ngomong hati-hati, berarti dia peduli kan? Katanya dalam hati. Namun jauh di lubuk hatinya, Slamet tahu, jalan menuju hati Rini tak semudah mengaduk semen. Ada tembok tinggi bernama restu dan martabat yang siap menghadang. Tapi bagi Slamet, semua itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dibuktikan. Pagi masih berkabut ketika Slamet duduk di pinggir pos ronda, menyesap kopi hitam dari gelas kaleng. Sepi, hanya ada suara ayam berkokok dan langkah kaki Paidi yang baru datang, lengkap dengan rokok terselip di telinga. "Met, kamu kok melamun? Biasanya jam segini udah nyiapin sekop," tanya Paidi sambil duduk di sampingnya. Slamet mengangguk pelan. "Aku lagi mikir, Di. Aku nggak bisa selamanya jadi kuli." Paidi terkekeh. "Terus mau jadi apa? Juragan?" Slamet menoleh, matanya serius. "Aku pengen buka usaha renovasi kecil-kecilan. Awalnya ambil proyek rumah warga, yang penting halal. Pelan-pelan, siapa tahu bisa berkembang." Paidi mendelik. "Kamu serius?" "Serius. Aku tahu aku bukan orang kaya, tapi aku punya tangan yang kuat, tekad yang keras, dan mimpi yang enggak kecil. Enggak ada salahnya kan, Di?" Paidi diam sejenak, lalu menepuk bahu Slamet. "Kalau kamu niat, aku dukung. Tapi jangan berharap semua orang bakal ngerti ya, Met. Termasuk yang kamu suka itu." Slamet hanya tersenyum pahit. Sore harinya, seperti biasa Slamet mampir ke warung Bu Suminah. Tapi hari itu berbeda. Rini menyambutnya dengan lebih ramah. Bahkan, dia duduk menemani Slamet yang sedang makan mie goreng buatan ibunya. "Mas Slamet, aku dengar dari Pak RW, kamu yang beresin rumah Pak Lurah tempo hari ya?"
Tanya Rini sambil menyuguhkan kerupuk. Iya, cuma bantu-bantu aja Mbak, jawab Slamet merendah. Bagus loh, aku suka lihat orang yang rajin kerja. Bapak dulu juga bilang, orang sukses itu bukan yang punya banyak uang, tapi yang nggak pernah takut kerja keras. Slamet menatap Rini lama. Entah kenapa, kata-kata itu seperti bensin untuk apinya yang mulai membara. Dia merasa dihargai. Dilihat bukan dari bajunya yang kumal, tapi dari semangatnya. Namun suasana hangat itu tak bertahan lama. Dari dalam warung, terdengar suara Bu Suminah. Rin, jangan lama-lama ngobrol, nanti dikira kamu kurang kerjaan. Slamet tahu dirinya belum diterima, tapi hari itu hatinya tetap bahagia. Karena untuk pertama kalinya, mimpinya tak terasa mustahil. Dan Rini, dia seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap, memberi harapan meski belum tahu akan sampai kemana. Slamet berdiri kaku di depan warung Bu Suminah, membawa 2 kantong plastik berisi jeruk dan roti kaleng. Ia berniat bersilaturahmi, sekaligus memberanikan diri menyatakan niat seriusnya terhadap Rini. Sudah berhari-hari ia mantapkan hati, walau rasa gugup tak bisa dibohongi. Assalamualaikum. Slamet mengetuk pintu kayu warung yang setengah tertutup. Bu Suminah keluar dengan tatapan tajam, lantas menyapu pandangannya dari ujung kepala hingga ujung kaki Slamet. Senyumnya kaku. Waalaikumsalam. Ada apa, Slamet? Tanyanya dingin. Slamet menunduk sopan. Maaf, Bu. Slamet kesini ingin menyampaikan niat baik. Saya serius dengan Rini. Kalau Ibu berkenan, saya ingin melamar secara resmi. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara ayam dari belakang rumah pun seakan ikut menahan napas. Bu Suminah mendengus, lalu tertawa sinis. Kamu bilang apa tadi? Melamar, anak saya? Kamu pikir hidup cuma butuh niat baik? Slamet terdiam, wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi malu. Matt, kamu kuli. Cuma tukang, gaji pas-pasan, masa depan nggak jelas. Anak saya itu lulusan SMA, cantik, pintar. Kamu kira bisa ngasih dia hidup layak? Slamet berusaha tetap tenang. Saya memang bukan siapa-siapa sekarang, Bu. Tapi saya kerja keras, dan saya punya niat baik. Niat baik nggak ngisi perut. Matt, bentak Bu Suminah. Suara keras itu mengundang beberapa tetangga yang lewat. Mereka melirik-lirik, sebagian senyum sinis, sebagian lainnya pura-pura tak peduli. Slamet ingin bumi menelannya saat itu juga. Tak lama kemudian, Rini keluar dari dalam, wajahnya pucat. Ibu, tolong, jangan keras-keras. Kamu diam. Ibu nggak mau lihat kamu jatuh miskin karena cinta sama tukang. Potong Bu Suminah, lalu berbalik ke Slamet. Ambil itu makananmu. Warung ini bukan tempat buang-buang harapan kosong. Slamet menunduk dalam, mengambil kantong plastik yang dibawanya. Hatinya remuk. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk. Pelan, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata. Rini menatap punggung Slamet yang perlahan menghilang di tikungan jalan, lalu berbisik dalam hati. Maafkan aku, Mas. Aku nggak cukup kuat. Di rumah kontrakan kecil malam itu, Slamet duduk menatap langit-langit kamar. Kosong. Tapi di balik luka, matanya menyala. Baik, Bu Suminah. Kalau latar belakangku masalahnya, aku akan ubah itu. Aku pergi, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali. Sebagai orang yang ibu anggap layak. Subuh itu, langit masih gelap ketika Slamet selesai mengemasi tas ransel tuanya. Hanya berisi beberapa potong baju, sebuah Al-Quran kecil peninggalan almarhum ayahnya, dan satu foto ibunya yang telah lama tiada. Ia berdiri sejenak di depan pintu kontrakan, menarik napas panjang. Udara dingin menusuk, tapi tekadnya lebih tajam dari rasa dingin apapun. Paidi berdiri di ujung gang, menunggu dengan wajah murung. Jadi beneran kamu mau pergi, Matt? Slamet mengangguk. Aku nggak bisa berubah kalau cuma diam di sini terus. Aku harus cari jalan. Paidi menepuk bahunya pelan. Kalau kamu butuh tempat pulang, kontrakan ini tetap ada. Aku jagain. Slamet menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Makasih, Di. Doain aku ya.
Aku nggak mau jadi kuli seumur hidupku. Bus ekonomi itu datang tepat waktu. Slamet naik dengan langkah berat. Ia tak tahu pasti akan jadi apa di kota nanti. Tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan menyerah. Ia ingin kembali suatu hari nanti. Bukan sebagai tukang yang dihina, tapi sebagai sosok yang dihargai. 3 tahun berlalu. Slamet hidup berpindah-pindah. Awalnya hanya jadi kuli harian di proyek bangunan kota. Tidur di bedeng, makan seadanya. Tapi sedikit demi sedikit, ia belajar tentang bahan bangunan, tentang gambar teknis, tentang manajemen proyek. Ia bahkan menabung untuk ikut pelatihan renovasi dan pertukangan profesional. Ia jatuh bangun, ditipu, dimaki mandor, pernah makan nasi dan garam doang 3 hari berturut-turut. Tapi Slamet tidak pernah menyerah. Ia terus belajar, terus bekerja, dan tanpa ia sadari, namanya mulai dikenal. Dari satu proyek kecil ke proyek lainnya, dari satu klien ke klien baru. Hingga suatu hari, ia berdiri di depan toko bahan bangunan miliknya sendiri. Di pelangnya tertulis, Slamet Renovasi, jujur, cepat, berkualitas. Dengan 3 tukang tetap dan 2 asisten, Slamet kini menjadi bos kecil. Tapi yang paling membanggakan bukan soal uang, melainkan soal harga diri. Malam itu Slamet duduk di ruang kerjanya. Ia memandangi foto ibunya. Bu, Slamet belum jadi orang hebat, tapi Slamet sudah berdiri sendiri. Kemudian ia membuka surat undangan yang baru dikirim dari desanya. Sebuah acara besar, pemilihan kepala desa baru. Slamet tersenyum pelan. Mungkin ini waktunya pulang. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk memberi. Suasana desa Sukamaju tak banyak berubah. Jalan masih berlubang di sana-sini, sawah membentang, dan suara kentongan pos ronda masih terdengar tiap malam. Tapi hari itu ada yang berbeda. Sebuah mobil pick-up sederhana berhenti di depan warung, Bu Suminah. Dari dalam turun seorang pria muda, berkaos putih rapi dan celana bahan. Wajahnya tak asing tapi kini tampak lebih matang dan berwibawa. Slamet, gumam seorang ibu yang sedang beli sabun. Beneran Slamet ya? Ya Allah, udah kayak orang kota. Orang-orang mulai berdatangan. Anak-anak mengejar pick-up-nya. Paidi yang sedang menyapu halaman rumah langsung berlari dan memeluk sahabat. Lamanya, Met, kamu balik. Astaga, kamu udah beda banget. Slamet tersenyum lebar. Alhamdulillah, Di. Aku balik buat menetap. Kerja di kota udah mapan ya? Slamet hanya tertawa kecil. Alhamdulillah, ada usaha sendiri sekarang. Renovasi bangunan. Berita kepulangan Slamet menyebar cepat. Namun yang paling kaget tentu saja Bu Suminah. Siang itu ia terbelalak, melihat Slamet berdiri di depan warungnya, menyalami warga yang datang silih berganti. Baru juga punya usaha kecil, sudah sok jadi pahlawan, gumam Bu Suminah sambil menyibak tirai. Tapi di dalam hatinya, ada rasa tidak tenang yang tak bisa ia jelaskan. Rini yang sedang membantu di dapur hanya menunduk. Hatinya bergetar melihat sosok yang dulu dihina ibunya, kini kembali dengan kepala tegak. Tanpa dendam, tanpa pamer, tapi dengan wibawa yang tak bisa disangkal. Sore harinya, Slamet berkumpul bersama beberapa tokoh masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Pak RW yang dulu mengenalnya sejak kecil. Kamu tahu nggak, Slamet? Kata Pak RW sambil menyeruput teh. Warga banyak yang minta kamu nyalonin jadi kepala desa. Kita butuh orang muda yang tahu lapangan, jujur, dan mau kerja, nyata. Slamet terdiam beberapa saat. Ini bukan bagian dari rencananya, tapi hatinya terusik. Ia memikirkan jalan-jalan yang rusak, anak-anak yang tak punya tempat belajar yang layak, dan para pemuda desa yang bingung masa depannya. Kalau memang warga percaya, saya siap, jawabnya akhirnya. Mantap. Keesokan harinya spanduk mulai dipasang. Warga bergotong royong mencetak foto Slamet, bahkan anak-anak dengan bangga membawa selebaran bergambar wajahnya. Bu Suminah menatapnya dari jauh. Wajahnya kaku. Slamet jadi calon kepala desa? Yang bener aja, gumamnya sinis. Tapi hatinya berdebar. Karena untuk pertama kalinya,
Ia mulai takut bahwa laki-laki yang dulu ia hina bisa jadi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Hari pemilihan kepala desa Sukamaju tiba. Lapangan tengah desa dipenuhi warga, ramai oleh suara pengeras, tenda-tenda kecil, dan spanduk calon. Ada dua kandidat, Slamet dan calon lama yang menjabat 2 periode, Pak Karno. Slamet mengenakan batik sederhana. Ia tak membawa orasi panjang, tak menjanjikan proyek-proyek muluk. Hanya berdiri di depan mikrofon, suaranya tenang namun tegas. Saya bukan lulusan tinggi, saya bukan anak orang kaya, tapi saya lahir di desa ini. Saya tahu rasanya jadi rakyat kecil. Saya hanya ingin satu, desa kita maju, anak-anak kita punya masa depan, dan kita semua hidup dengan lebih layak. Kalau panjenengan percaya, mari kita bangun bersama. Tepuk tangan menggelegar. Warga, termasuk para ibu yang dulu meremehkannya, kini menatap Slamet dengan kagum. Bahkan beberapa pemuda yang dulu sering menggoda dan mencibir kini ikut menyebar, selebaran dan membantu logistik. Dari jauh Bu Suminah memperhatikan semua itu dengan mata berkaca. Di sampingnya Rini berdiri diam. "Ibu nyesel?" tanya Rini pelan, nyaris berbisik. Bu Suminah tak menjawab. Matanya tak lepas dari panggung sederhana tempat Slamet berdiri dengan penuh percaya diri. Hatinya diaduk-aduk rasa malu, bangga, dan penyesalan yang aneh. Malam harinya, penghitungan suara dimulai. Detik demi detik berjalan menegangkan. Warga berkumpul di balai desa, deg-degan menunggu hasil. Paidi berdiri di sebelah Slamet, menggenggam tangannya. "Apapun hasilnya, Matt, kamu udah menang di mata kami." Slamet hanya tersenyum. "Aku pulang bukan buat menang, Di. Aku cuma mau nunjukin, aku nggak pernah menyerah." Dan akhirnya, dengan selisih suara 61, kepala desa Sukamaju yang baru adalah Slamet. Suasana meledak. Sorak-sorai menggema. Paidi memeluknya erat. Beberapa ibu-ibu bahkan menangis haru. Slamet tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap langit, membatin, "Bu, Slamet pulang. Bukan sebagai kuli, tapi sebagai orang yang dipercaya." Keesokan harinya, Bu Suminah berdiri di depan rumahnya, menunggu. Saat Slamet lewat, ia menyapanya pelan. "Slamet." Slamet berhenti. Wajahnya tenang, ramah, tanpa dendam. Saya salah menilai kamu, Nak," ucap Bu Suminah. Suaranya nyaris tak terdengar. Slamet hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Dulu Ibu menolak saya karena saya belum cukup pantas. Sekarang saya pulang bukan untuk menuntut. Saya cuma mau bantu desa ini semampu saya." Rini keluar dari dalam, menatap Slamet dengan mata berkaca. "Makasih, Mas. Karena nggak pernah benci kami." Slamet mengangguk pelan, hatinya lega. Bukan karena kemenangan, tapi karena luka lama itu akhirnya sembuh. Pagi-pagi buta, Slamet sudah berdiri di pinggir jalan desa. Ia tak lagi mengenakan helm proyek, tapi sekarang topi kepala desa. Meski begitu, sifatnya tak berubah. Ia masih Slamet yang ramah, suka senyum, dan selalu membaur dengan warga. "Pak, Kades, itu got depan rumah saya mampet lagi," teriak Bu Kasiem dari dalam rumah. Slamet nyengir, "Tenang, Bu. Siang ini saya suruh anak-anak bersihin. Kalau belum juga, saya turun tangan sendiri." Dan benar saja, siangnya, Slamet ikut jongkok di selokan bersama pemuda-pemuda desa, menggali lumpur. Keringat mengucur, tapi senyumnya lebar. "Itu dia, pemimpin masa kini," seru Paidi sambil memberi minum es teh. Slamet mulai banyak mengubah desa. Jalan utama diperbaiki pakai dana transparan. Balai desa direnovasi jadi pusat kegiatan warga. Ia membentuk kelompok tani muda dan menghidupkan kembali koperasi desa. Ia juga bikin pelatihan renovasi dan bangunan untuk pemuda pengangguran. "Kalau dulu aku bisa mulai dari kuli, kalian juga bisa," katanya dalam pelatihan. Yang paling mencolok, semangat warga berubah. Anak muda mulai percaya diri. Para ibu tak malu jualan online dari rumah. Bahkan para bapak yang dulu sering nongkrong di pos ronda mulai ikut kerja bakti. Rini yang kini membantu di kantor desa, diam-diam selalu memperhatikan Slamet. Hatinya makin luluh tiap melihat caranya bicara dengan warga, menyapa anak-anak kecil,
dan tetap rendah hati meski dihormati semua orang. Mas Slamet udah berubah, katanya suatu malam kepada ibunya. Bu Suminah mengangguk pelan. Bukan, dia nggak berubah, Rin. Kita aja yang dulu buta. Sejak pengakuannya, Bu Suminah tak lagi angkuh. Ia mulai aktif di PKK, bahkan sering datang ke balai desa bawa gorengan untuk rapat. Hubungannya dengan Slamet memang belum kembali akrab, tapi kini ia menyambutnya dengan senyum tulus. Setiap kali Slamet datang ke rumahnya untuk urusan desa, ia tak lagi menyindir, melainkan menyuguhkan teh manis dan berkata, "Jangan sungkan ya, Met." Suatu sore, Slamet duduk di kursi depan rumah dinas, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. "Pak Kades," sapa Rini pelan. Slamet menoleh, tersenyum. "Iya, Bu Sekretaris." Mereka tertawa bersama, hangat, tanpa beban. "Masih ingat waktu dulu kita diusir dari rumah ini?" tanya Rini pelan. Slamet mengangguk. "Ingat, tapi justru itu yang bikin aku sampai sini." Rini menatapnya, mata berkaca. "Mas, aku bangga sama kamu." Slamet menoleh, lama memandangi wajah gadis yang dulu pernah ia cinta diam-diam. Kini, tidak diam-diam lagi. "Terima kasih, Rin. Tapi semua ini bukan tentang aku. Ini tentang kita semua. Tentang desa ini. Tentang orang-orang yang pernah diremehkan, tapi nggak pernah berhenti mencoba." Rini hanya tersenyum. Sore itu, langit Sukamaju terasa lebih hangat dari biasanya. Setahun telah berlalu sejak Slamet diangkat menjadi kepala desa. Sukamaju bukan lagi desa yang sama. Jalan-jalan sudah mulus, anak-anak punya taman baca, dan para pemuda punya pekerjaan tetap lewat proyek-proyek desa. Namun, perubahan terbesar bukan di bangunan, tapi di hati warganya. Dulu, anak-anak malu mengaku anak petani atau kuli. Sekarang mereka bangga. Mereka sering berkata, "Pak Kades, kita dulu juga kuli bangunan." Suatu hari, Slamet menerima undangan jadi pembicara di acara motivasi untuk pemuda se-Jawa Tengah. Ia nyaris tak percaya. Namanya kini terpampang sejajar dengan tokoh-tokoh besar. Di depan ratusan hadirin, Slamet berdiri dengan senyum khasnya. "Saya cuma Slamet, anak petani, lulusan SMP. Dulu kerja jadi kuli. Pernah dihina, direndahkan, dianggap tak punya masa depan. Tapi saya percaya satu hal. Harga diri bukan ditentukan pekerjaan, tapi oleh bagaimana kita menyikapi hidup. Mau dihina 1000 kali, asal kita nggak berhenti jalan, kita tetap bisa sampai tujuan." Tepuk tangan menggema. Banyak anak muda menangis. Di antara mereka, beberapa diam-diam menggenggam tangan ayah mereka, yang juga kuli, sopir, atau penjual sayur. Malam harinya, Slamet duduk di rumah dinas. Rini datang membawa teh hangat. "Capek, Mas?" tanyanya lembut. "Enggak, cuman terharu. Dulu aku cuma mimpi bisa dihargai. Sekarang, semua terasa nyata." Rini duduk di sampingnya. "Aku juga pernah salah menilai kamu, Mas. Tapi sekarang, aku tahu. Orang hebat itu bukan yang lahir dari kemewahan, tapi yang mau bangkit dari kehinaan." Slamet tersenyum. Perlahan, ia menggenggam tangan Rini. "Rin, aku pulang dulu karena aku cinta desa ini. Tapi aku juga pulang karena aku masih cinta kamu." Rini menatapnya, menahan air mata. "Aku juga." Beberapa bulan kemudian, desa geger lagi. Tapi kali ini bukan karena gosip atau pemilihan, tapi karena undangan sederhana berwarna coklat, muda. Dengan penuh rasa syukur, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudarai untuk menghadiri pernikahan Slamet dan Rini. Bu Suminah berdiri di depan rumah, membagikan undangan dengan mata berkaca-kaca. Saya yang dulu menolak dia, sekarang malah jadi mertuanya, ucapnya pada Bu Kasiem sambil tertawa kecil. "Hidup ini aneh ya." Bu Kasiem menepuk bahunya. "Bukan aneh, Bu, tapi adil. Tuhan tahu siapa yang benar-benar tulus." Hari pernikahan tiba. Slamet berdiri gagah dengan setelan jas sederhana. Di pelaminan, ia duduk bersama Rini yang cantik dengan kebaya hijau toska. Warga berbaris memberi ucapan selamat. Tapi ucapan
Yang paling mengharukan datang dari seorang kakek tua, guru ngaji Slamet dulu. Matt, kamu bukan lagi anak kecil miskin dari pinggir kali. Kamu bukti kalau hidup bisa diubah, asal kamu nggak pernah berhenti percaya. Slamet tersenyum, mata berkaca. Hari itu, semua orang tahu, nama Slamet bukan lagi nama yang dicibir, tapi nama yang kini dihormati.